Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang per-Shopee-an. Nah, jadi di sini video kali ini tuh cocok buat teman-teman semuanya, para seller Shopee, atau mungkin buat teman-teman semuanya yang baru aja berjualan di Shopee, atau buat teman-teman yang belum tahu tentang apa aja sih sistem pembatalan di Shopee. Kalian wajib tonton video ini sampai selesai karena di sini aku bakalan ngejelasin jenis-jenis sistem pembatalan di Shopee. Nah, seperti marketplace yang lain, di Shopee ini juga ada sistem pembatalan pesanan. Nah, kita sebagai seller kayaknya wajib deh ya mengetahui jenis-jenis apa aja sih sistem pembatalan di Shopee ini. Oke, langsung aja mari kita bahas. Nah, jenis-jenis sistem pembatalan di Shopee ada 3, yaitu pembatalan instan, kemudian yang kedua ada pembatalan non-instan, dan yang ketiga ada pembatalan otomatis. Sekarang kita bahas yang pertama, pembatalan instan dulu. Apa sih pembatalan instan itu? Pembatalan instan adalah pembatalan yang dilakukan oleh pembeli tanpa persetujuan penjual. Pembatalan instan ini bisa dilakukan selama penjual belum mengatur pengiriman setelah pembayaran terverifikasi oleh Shopee. Jadi nih, misalkan ya ada customer yang order ke toko kita, kemudian dia telah melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut sudah terverifikasi oleh Shopee. Akan tetapi kita belum melakukan atur pengiriman. Di sini pembeli bisa langsung melakukan pembatalan tanpa persetujuan kita. Selama pembatalan tersebut dilakukan maksimal 1 jam setelah pembayaran terverifikasi oleh Shopee. Jadi kalau misalkan ada orang yang order ke kita tapi kita belum mengatur pengiriman selama kurang dari 1 jam dan orang tersebut ya pembeli tersebut ingin membatalkan pesanannya, maka pembatalan itu termasuk dalam pembatalan instan karena pembatalan tersebut tidak perlu memerlukan izin dari si seller. Jadi kita sebagai seller sebaiknya segera melakukan atur pengiriman setelah pembayaran terverifikasi oleh Shopee biar nantinya si customer itu nggak seenaknya aja melakukan pembatalan. Itu dia pembatalan instan. Kemudian yang kedua kita bahas tentang pembatalan non instan. Pembatalan non instan adalah pembatalan yang dilakukan oleh customer atau pembeli setelah lebih dari 1 jam pembayaran terverifikasi oleh Shopee. Nah, jadi di sini pembatalan ini memerlukan persetujuan kita sebagai seller. Dan di sini kita wajib merespon pembatalan ini dalam 1 kali 24 jam. Apakah kita menerima pembatalan ini ataukah kita menolak pembatalan ini. Kalau misalkan kita tidak merespon dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, maka secara otomatis pembatalan akan disetujui sistem dalam 1 kali 24 jam berikutnya. Akan tetapi jika kita menolak pembatalan, maka pesanan akan tetap diproses dan tetap akan dilakukan pengiriman. Jadi kita di sini bisa diskusikan dulu nih dengan customer kita tentang pembatalan ini. Kalau misalkan alasan dari customer itu nggak masuk akal, maka kita bisa menolaknya. Dan jika kita menolaknya, maka pengiriman pesanan akan tetap dilaksanakan. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga tentang pembatalan otomatis. Nah, pembatalan otomatis ini dilakukan oleh sistem ya, jadi pembatalan ini dilakukan otomatis oleh sistem, tapi nggak semata-mata bisa dilakukan langsung gitu ya. Ada beberapa sebab yang bisa membuat sistem melakukan pembatalan secara otomatis. Nah, apa aja sebabnya? Yang pertama adalah penjual tidak melakukan pengiriman setelah masa dikemas berakhir. Di sini pembeli kan udah bayar ya, dan sudah statusnya itu udah berubah jadi belum bayar ke dikemas. Di sini kita tidak segera melakukan pengiriman sampai masa dikemas ini habis, maka sistem akan melakukan pembatalan secara otomatis. Sebab yang kedua adalah penjual tidak masuk ke akun tokonya selama 7 hari sejak pembeli melakukan pembayaran dan pembayaran telah terverifikasi oleh Shopee. Di sini kita sebagai seller jangan sampai ya untuk nggak masuk ke akun toko kita. Jadi kita harus cek terus apakah di toko kita tuh ada pesanan atau enggak. Kalau misalkan ada pesanan tapi ternyata kita nggak masuk ke akun toko kita selama 7 hari, maka sistem akan melakukan pembatalan secara otomatis. Dan alasan yang ketiga adalah penjual tidak melakukan pengiriman, yaitu menyerahkan paket ke kurir saat pick up atau mengantar paket ke counter sehingga resi pengiriman tidak terverifikasi dalam 2 hari sejak masa dikemas berakhir. Sebab yang keempat adalah bayaran menggunakan Shopee Pay, Shopee Pay Later, kartu kredit Akulaku ataupun Kredivo, dan tidak terverifikasi dalam 3 jam setelah check out. Di sini kalau misalkan si pembeli melakukan orderan kemudian dia melakukan pembayaran menggunakan Shopee Pay atau pembayaran yang aku sebutkan tadi yang dalam 3 jam tidak terverifikasi, maka sistem Shopee akan melakukan pembatalan secara otomatis. Sebab yang kelima adalah bayaran dengan menggunakan metode transfer bank tidak terverifikasi dalam 1 kali 24 jam setelah check out. Jadi kalau misalkan si pembeli ini melakukan pembelian ke toko kita dan dia memilih pembayarannya itu via transfer bank, tapi ternyata dalam 1 kali 24 jam dia tidak melakukan pembayaran dan sistem tidak memverifikasi pembayaran, maka pembatalan akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, jika pembeli tidak melakukan pembayaran 1 kali 24 jam via transfer bank, maka sistem secara otomatis
otomatis akan melakukan pembatalan di pesanan tersebut karena pembayaran belum dilakukan dan belum terverifikasi oleh Shopee. Nah guys, itu dia ya penjelasan tentang sistem pembatalan yang ada di Shopee. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian para seller, jadi lebih tahu kan ya apa aja sih pembatalan di Shopee itu, dan kalian juga bisa mengantisipasi kira-kira misalkan ada pesanan, kalian harus gercep mengatur pengiriman, kemudian kalian juga harus memahami customer sehingga customer tidak melakukan pembatalan secara sepihak. Oke, itu dia video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, juga subscribe, serta share sebanyak-banyak ke teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.